Halo sob, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Top Indotech. Kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone flagship, mantan flagship dulu ya sob. Ini tahun 2019, yaitu adalah sudah tertera namanya Huawei P30 Pro. Ini adalah flagship Huawei di tahun 2019 yang sekarang itu harganya udah setengahnya ya sob dari harga awal launching. Sekarang kalau misal kalian yang dapat second di SCB FBJ jual beli bisa 4 jutaan. Kalau di online masih sekitar 5 juta 100, 5 juta 900. Itu dapat RAM yang 8 GB dengan internal storage 256 GB. Itu dual SIM ya sob. Diusahakan jika kalian beli HP second itu kalian cari yang X resmi, biar emailnya itu aman, nggak ada namanya begal-begal email. Tapi kalau buat kayak misal versi Docomo-nya ada kayak yang Huawei P20 Pro, cuman itu risiko emailnya masih bisa terjadi ya sob. Ini dia, saya belinya full set. Ini dashboardnya masih bagus ya sob, masih putih banget ini. Pemakaian user sebelumnya masih bersih nih, nggak jorok termasuknya. Sini di belakang ada beberapa sertifikasi dari TV Rainland ini yang biasa di SPBU biasanya ada nih. Kalau ngisi bensin di pom bensin biasanya ada. Lalu di samping alasan Huawei P30 Pro, di depan ada Huawei P30 Pro, ada Leica, kuat kamera. Huawei P30 Pro, atas ada logo Huawei dan bawahnya kosong, cuma ada QR code sama ada batch produksi. Langsung saja kita buka ya sob di sini. Kita buka. Masih keras sekali ya sob. Nah, ini dia untuk HP-nya. Kita ambil dulu. Ini untuk warnanya yang breathing crystal nih, seperti ini. Masih mulus ya sob. Kita taruh dulu. Kita lihat apa aja kelengkapan di dalam kotaknya. Ini ada pemisahnya, masih bagus ini. Masih bagus. Ini ada slide yang isinya jelly case. Jelly case-nya belum pernah dipakai kayaknya nih. Nah iya, belum pernah dipakai, masih bersih banget, masih putih. Belum pernah dipakai. Lalu ada surat-surat, kitab-kitab, ada buku petunjuk. Lanjut, di dalamnya kosong, nggak ada lagi. Ada SIM trajector, yang SIM-nya itu 2 SIM aja sob, tapi bisa pakai nano memory card. Itu harganya lumayan mahal. Nano memory card itu hampir setengah juta. Yang RAM internal 128 kayaknya. Ini ada patok charger. Patok chargernya masih bagus ini. Masih putih, mulus. Termasuknya pemakaian user sebelumnya nggak jorok ya sob, bersih. Ini outputnya, sebentar. Saya fokusin dulu. Nah ini dia. Outputnya 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, 10 volt 4 ampere, maksimal berarti 40 watt ya sob sini. Nah ini. Jadi keuntungan dari Huawei itu kalian ini bisa menggunakan casan selain Huawei. Misalkan gua menggunakan casan bawaan Qualcomm, misal dari bawaan Xiaomi yang 33 watt, itu akan tetap kebaca quick charging. Super charging masih kebaca, cuman yang maksimalnya sesuai dengan chargernya. Misalnya kalian punya charger Xiaomi yang 33 watt, kalian coba cas di HP ini, kalian bisa tetap menggunakan quick charging, tapi maksimalnya hanya 33 watt aja. Ini ada kabel data, masih mulus ya sob, kabel datanya masih bersih nih. Termasuknya orangnya bersih. Ini ada headset juga kayaknya belum dipakai nih. Masih linting-lintingan. Kita singkirkan dulu boxnya. Kita akan fokus ke HP-nya saja. Dan ini dia untuk handphonenya.
Yang pertama, waktu kalian beli HP second, pastikan juga untuk kondisi dari bodinya. Kalau di deskripsi keterangannya sih 95%. Ini sudah kelihatan ya sob. Di sini ada sedikit baret kecil ya sob. Ini kayaknya harus beli TG ini. Kita bersihkan dulu dari ini. Sebelum ini gunakan alkohol supaya kelihatan lebih kinclong. Nah, bisa dilihat untuk backdoornya masih mulus, enggak ada scratch, pecah atau apa. Untuk lensa kameranya juga sama, enggak ada scratch atau apa, masih benar-benar mulus. Cuman di layarnya aja nih kayaknya bekas kegores, jadi dari pemilik sebelumnya karena nggak dipakein anti gores. Soalnya emang anti goresnya agak mahal ini HP, karena body curve nya kemungkinan yang bikin mahal. Nah, ini setelah dibersihkan bisa kelihatan bahwa ada sedikit goresan di tengah ya sob. Nah, kelihatan. Ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Zaman dulu belum ada Corning Gorilla Glass 6. Dan di sini kita lihat bagian atas ada mikrofon, ada AI Blaster buat remote. Untuk bodinya sih bisa lihat masih frame-nya itu mulus ya sob, nggak ada dent atau scratch. Kemungkinan besar pemilik sebelumnya menggunakan casing selalu ya sob. Nggak ada jamur, bersih. Tombol powernya kliki, enak, ada tek 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 tek. Untuk baterai dan lain-lainnya aman. Oh, ini sudah malah hidup. Nah, ini untuk bootingnya. Lalu pastikan juga jika kalian membeli HP dengan layar OLED atau AMOLED, pastikan juga untuk dicek dari shadownya, apakah shadow atau tidak. Untuk keterangan dari penjual sih katanya nggak shadow ya sob, no shadow, jadi hanya pemakaian aja baret katanya. Nah, kita lihat bahwa bersih ya sob. Nah, ini jadi sudah saya setting, sudah install beberapa aplikasi tadi sama login Huawei ID, bisa dilihat. Nah, kita lihat di sini bahwa nggak ada yang namanya shadow atau tompel sob. Nah, kalau ada kayak gitu, itu biasanya cacat dari bawaan sononya. Nah, ini benar-benar mulus layarnya, cuman baret aja tadi, garis pemakaian berarti, sisanya nggak ada. Lalu pastikan juga jika kalian ingin mengecek apakah ini HP-nya layarnya masih original atau enggak, kalian daftarkan untuk fingerprintnya sob. Di sini fingerprintnya bekerja dengan normal. Nah, misalkan kalau udah gantian LCD, biasanya itu LCD-nya itu sudah nggak bisa pakai fingerprint. Terus juga untuk di zoom seperti ini di kamera bisa lihat kalau untuk layar OLED atau AMOLED itu ada kayak yang bergerak gitu, LED-nya bergerak. Nah, seperti ini, kayak TV layar lebar yang 40 inci. Nah, seperti ini. Untuk spesifikasinya itu menggunakan prosesor Kirin 980 dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer dengan clock speed paling tinggi sebesar 2,6 GHz, 2 core, dan juga 4 core 1,8 GHz. Nah, dengan kecepatan clocknya mencapai 2600 MHz dengan GPU Mali G76 Fullcam versi 1.1 dengan kecepatan clock speed 720 MHz. Nah, ini menggunakan sistem dengan Android 10 dengan basis MIUI 11 sob, yang katanya dapat ke MIUI 12 atau ke Harmony OS. Semoga dapat di Harmony OS. Katanya itu penasaran banget, terus saya bikin videonya buat cara gimana update ke Harmony OS. Untuk screennya itu dengan resolusi 2340 x 1080 pixel
dengan rasio 19,5 banding 9 dengan kerapatan pixel 480 ppi. Ini termasuk rapat ya sob. Jadi jika kalian zoom seperti ini bisa dilihat bahwa gambarnya itu enggak ada kayak pecah-pecah gimana gitu. Ini gambarnya nggak bisa fokus soalnya. Nah, bisa dilihat dengan refresh rate masih 60 Hz. Nggak apa-apa sih refresh rate, saya nggak terlalu pentingin. Dengan RAM sebesar 8 GB, LPDDR4X dengan penyimpanan internal sebesar 256 GB. Nah, udah UFF 3.1 dengan resolusi kamera itu ada 4. Ini 40 megapiksel. Lalu ada lensa ultrawide sebesar berapa ini? 40 megapiksel, 16 megapiksel sama 8 megapiksel untuk periskop dan juga 2 megapiksel untuk depth sensor dan juga lensa inframerah. Jadi sudah ada infrarednya ini. Jadi kalian bisa menggunakan kamera thermal bisa. Ini untuk sensor-sensornya lengkap. Ini juga sudah ada sensor tekanan atau IP rating. Jadi sudah ada IP ratingnya atau IP68. Cuman saya sarankan walaupun kalian beli dari orang-orang atau perorangan, untuk IP rating jangan dianggap masih ada gitu. Kalian anggap udah nggak ada IP ratingnya, takutnya kalau kalian paksa dicelupin atau ya takutnya ntar mati. Jangan dipaksain. Tapi untuk misal kena cipratan air nggak apa-apa, kayak misal lagi hujan atau nggak sengaja tangannya basah nggak apa-apa. Lalu di sini untuk skornya saya nggak bisa buat nampil ya sob, karena belum sempet. Jadi ini saya pemakaian baru sekitar 2-3 hari. Cuman saya sudah install beberapa game. Untuk PUBG Mobile di sini grafisnya itu bisa Ultra. UHD mah belum bisa. Ultra. Nah, ini. Lalu untuk Mobile Legends juga sudah terbuka untuk grafik ultranya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini grafiknya bisa Ultra HD. Nah, dengan grafisnya ultra. Saya gunakan smooth extreme aja udah cukup. Soalnya saya lebih enak ke frame rate yang stabil daripada grafis. Tapi untuk di lobby saya pakai Ultra HD di sini. Nah, ini kalau kalian mau mabar silakan di add aja. Ini ID saya. Nah, bisa di add silakan kalau pengen mabar. Nanti mabar aja di add, nanti saya ACC. Ranknya masih cupu sih, masih Crown 1 OTW ini. Lanjut kita ke game lain. Untuk Mobile Legends sudah terbuka grafik ultra di sini. Saya main hanya game ini. Untuk Genshin Impact saya nggak tahu. Saya nggak punya akunnya soalnya, jadi saya belum berani untuk coba install soalnya gede juga, ukurannya hampir 15 GB. Walaupun internal gede juga sih. Untuk kamera, nah di sini untuk kamera UI-nya seperti ini. Nah, ini saya merekam pakai Poco X3 NFC. Nah, ada beberapa mode kamera di sini, ada mode malam, portrait, dan ada bukaan lensa. Nah, bukaan lensa itu untuk seperti kayak kayak Google Lens gitu kalau di ini. Nah, jadi bisa misal ngecek gambar, cekrek foto ini ntar ketahuan nih HP apa, bisa barang apa gitu. Misal ada foto, video, ada pro-nya ini bisa setting banyak. Ini ISO-nya bisa paling tinggi ya sob, tertinggi di kelasnya zaman dulu. Sekarang juga masih bagus HP-nya, dan ini adalah sampel fotonya. Nah, ini tadi pagi jam 5 pagi habis subuh saya foto bulan. Nah, saya tampilkan di layar untuk fotonya.
Nah, ini untuk foto Milky Way. Ini saya menggunakan mode auto, nggak setting pro. Nah, ini karena langitnya terang ya sob, banyak lampu-lampu, jadi seperti ini tampilannya kalau di kota. Mungkin kalau di desa beda lagi. Tadi di kampung saya akan coba tes untuk kamera malamnya seperti apa. Soalnya di sana pasti hasilnya lebih bagus daripada di kota. Dan kita tunggu aja untuk video reviewnya di minggu depannya lagi. Nah, ini dia foto bulannya. Yang saya suka dengan HP nya itu ini foto periskopnya sangat bagus. Nah, mungkin cukup itu tadi tutorial unboxing kali ini. Untuk video reviewnya bisa ditunggu aja di 1 atau 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Nanti saya akan buatkan untuk video reviewnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan hati-hati bagi kalian yang ingin pulang kampung, cek lagi barang-barangnya, jangan sampai ketinggalan. Selamat beraktivitas dan happy weekend. Dadah. Audionya, oh iya saya lupa. Ini untuk fitur di sininya, tampilan keserahannya resolusi layarnya bisa pintar sob. Kalian bisa ubah untuk resolusi layarnya itu jadi tinggi ataupun rendah. Jadi saya sarankan misal kalian sedang berpergian jauh, bisa menggunakan resolusi rendah aja. Kalau misalnya sedang kayak gini di rumah pakai resolusi tinggi juga nggak apa-apa. Terserah sih, sesuai dengan inian masing-masing. Dadah.